Cek tes. Alhamdulillah. Cek. Hmm. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membahas Mukhtasar Sahih Muslim. Dan insyaallah kita akan menyelesaikan terlebih dahulu hadis dari Abu Shuraih Al-Khuzai tentang 3 hal yang merupakan cabang iman, yaitu berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, dan yang ketiga adalah lebih banyak diam daripada bicara. Pada pertemuan yang terakhir kita membaca keterangan An-Nawawi dan insyaallah akan kita lengkapi berkaitan dengan masalah lebih banyak diam daripada bicara. An-Nawawi menyebutkan waqtalafas salaf wal ulama fi annahu hal yuktabu jami'u ma yalfadhu bihil abdu wa in kana mubahan la thawaba fihi wala iqab lu umumil ayah am la yuktabu illa ma fihi jaza min thawabin aw iqab. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang dicatat oleh para malaikat pencatat amal, apakah semua ucapan yang keluar dari lisan ataukah hanya ucapan yang ada konsekuensi pahala dan dosa. Kemarin sudah kita bahas itu ya. Kita akan lengkapi bagian ini. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berpendapat bahwa yang dicatat oleh malaikat pencatat amal hanyalah ucapan yatarattab alaihi jaza, yang ada nilai balasannya, yaitu ucapan yang bernilai pahala atau dosa. Sedangkan ucapan yang sifatnya tidak ada nilai pahala dan dosa, ucapan mubah, maka tidak dicatat oleh malaikat pencatat amal. Wa qad nadaba syar'u, namun syariat menganjurkan agar lebih banyak diam dalam perkara yang mubah, li'alla yunjiza sahibaha ilal muharramat, agar jangan sampai menyeret pelakunya kepada tindakan yang haram atau tindakan yang makruhat yang dibenci. Dan berdasarkan hadis ini, Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, idza arada ayyatakallama falyufakkir. Orang kalau mau bicara, pikir dulu. Fa in dhahara lahu annahu la darara alaihi takallam. Kalau dia yakin tidak ada sisi bahayanya, silahkan sampaikan. Wa in dhahara lahu fihi darar aw syakka fihi amsaka. Tapi kalau dia yakin ada nilai bahayanya atau dia ragu apakah ini berbahaya atau tidak, amsaka, maka sebaiknya dia diam. Ini prinsip yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Wa qala al-Imam Abu Muhammad
Abdullah bin Abu Zaid, Imamul Malikiyah bil Maghrib. Ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Abi Zaid, Abu Muhammad kunyahnya, ulama Malikiyah di daerah Maghrib. Maghrib di mana? Maghrib di mana? Maroko. Nama lain atau nama dalam Arab adalah Al-Maghrib. Dulu dikenal dengan banyaknya ulama, sekarang dikenal dengan bal-balan. Dan sekarang juga banyak ulama dari daerah Maghrib. Al-Maghribi itu semuanya dari Maroko. Kata beliau, jima'u adabil khair yatafarra'u min arba'ati ahadith. Kesimpulan dari semua kebaikan itu adalah turunan dari 4 hadis. Kesimpulan dari semua yang mengajarkan kebaikan itu turunan dari 4 hadis. Yang pertama adalah hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis yang mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Yang kedua, hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak menjadi tugasnya, apa yang bukan kepentingannya. Ini bukan urusanmu, tinggalkan. Ini bukan kepentingan kamu, tinggalkan. Yang ketiga, wasiat Nabi SAW, la taghdab. Jangan marah. Artinya, jangan gampang melampiaskan amarah. Dan yang keempat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai untuk bersikap yang terbaik bagi orang lain sebagaimana kalian ingin disikapi yang sama oleh orang lain. 4 hadis ini kata Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid sebagai apa tadi? Jima'ul khair, kunci dari segala kebaikan. Baik. Kemudian kami mendapatkan riwayat kata An-Nawawi dari Abul Qasim Al-Kushairi rahimahullah. Qala, beliau mengatakan, as-sumtu bisalamatin wa huwal aslu. Diam itu kunci selamat dan itulah kaidah asal. Was-sukutu fi waqtihi sifatur rijal. Diam pada waktu yang tepat itu adalah karakter lelaki sejati. Kama anna nutqa fi mawdi'ihi min asyrafil khisal. Sebagaimana bicara pada tempatnya min asyrafil khisal adalah kondisi yang mulia. Termasuk di antara puncak kemuliaan. Sehingga kalau belum waktunya bicara dia diam, kalau diberi kesempatan bicara dia menyampaikan sesuatu yang berharga, orang ini akan lebih didengar. Makanya sedikit tapi didengerin lebih baik daripada banyak tapi menguap, hilang. Sehingga ada sebagian orang yang punya karakter dia nggak gampang bicara, tapi kalau sekali bicara itu geni. Itu geni tahu Pak? Nah, sekali bicara langsung didengerin. Wa sami'tu Abu Ali Ad-Daqqaq, kata Al-Kushairi, aku mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq, man sakata 'anil haqqi fa huwa syaitanun akhras. Barang siapa yang diam dan tidak mau menyampaikan kebenaran, maka dia adalah setan yang bisu. Diam tidak mau menyampaikan kebenaran adalah setan yang bisu. Qala fa amma itharu ashabil mujahadati as-sukut.
Adapun sebagian orang yang ahli ibadah itu lebih banyak diam. Falamma alimu ma fil kalami minal afat. Falima alimu, karena mereka menyadari bahwa ketika bicara ada banyak celah pelanggaran. Thumma ma fihi min hadzin nafsi wa idhari sifatil madhi wal maili ila ayyumayyaza min baini ashkalihi bi husnin nutqi. Di samping itu, orang kalau sudah bicara pengennya dia punya hal yang diakui oleh masyarakat. Pintar ngomong, atau misalnya bahasanya bagus, kalimatnya sopan. Sehingga kadang di saat bicara muncul ujub seperti itu dalam dirinya. Nah, sampai ada orang soleh di masa silam yang ketika mau bicara itu khawatir, jangan-jangan nanti tiba-tiba muncul seperti itu. Wah, omonganku dirungokno. Saya ngurungokno wong gede-gede. Bicara saya didengerin. Kalimatnya bagus, sopan. Itu bahkan kadang sampai dibawa pulang. Bahkan sampai ke bawah tidur. Guyang-guyu. Eleng, ingat dia dengan apa yang tadi dia sampaikan. Aku kok iso ngomong kaya ngono ya, tekon-tekon di. Kadang kan ada orang kayak gitu ya. Saya tadi kok bisa ngomong kayak gitu ya. Padahal awalnya tidak dipersiapkan. Orang itu ketika dialog sama orang lain dan dia bisa menguasai, bangga nggak Pak? Bangga dia. Karena memang itulah salah satu di antara kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada sebagian hambanya. Wadzalika na'tu arbabir riyadhah. Dan banyak diam ini salah satu di antara sifat orang yang melakukan kegiatan riyadhah, yaitu menahan diri untuk banyak ibadah. Wa huwa ahadu arkanihim fi hukmil munazalati wa tahdhibil khalqi wa tahdhibil khuluqi. Dan ini salah satu di antara prinsip mereka untuk bisa menaiki ke derajat yang lebih tinggi dan agar memperbaiki akhlak. Kemudian kata An-Nawawi, kami mendapatkan riwayat dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Al-Fudail bin Iyad pernah mengatakan, man adda kalamahu min amali qalla kalamuhu fima la ya'ni. Siapa yang sanggup membandingkan antara ucapannya dengan amal perbuatannya, maka dia tidak akan banyak bicara untuk sesuatu yang enggak penting. Bapak lebih banyak mana? Bicaranya atau amalnya? Bicara saya lebih banyak daripada amal saya. Baik, sekarang coba buat amal Bapak lebih banyak daripada bicara Bapak. Kata Fudail bin Iyad, siapa yang membandingkan antara jumlah bicaranya dengan jumlah amalnya, maka dia tidak akan memperbanyak untuk bicara sesuatu yang tidak penting. Dan dari Zunnun rahimahullah beliau mengatakan, aswanun nasi li nafsihi amsakuhum lilisanihi. Orang yang paling bisa menjaga diri adalah orang yang paling bisa menahan lisannya. Wallahu a'lam. Ini semuanya perlu kita ingat agar kita bisa menjadi orang yang lebih banyak diam. Dan diam itu mengangkat wibawa. Diam itu mengangkat wibawa. Sehingga ada sebagian orang yang dia diam dalam satu majelis, dia banyak diam. Itu membuat orang lain kadang segan karena dia lebih banyak diam. Maka terkadang diam itu bisa mengangkat wibawa. Karena itu kita ingat satu pesan, ta'allamus sukut kama tata'allamul kalam. Mari kita belajar untuk banyak diam sebagaimana kita belajar untuk bicara. Pintar ngomong itu prestasi enggak Pak? Prestasi enggak? Tidak ya. Bagi sebagian orang pintar bicara itu prestasi. Aji ning raga ana ning busana, aji ning siji ning apa Pak?
Hah? Ajining diri ana ing lati. Jasad itu dihormati orang lain karena dia pakai pakaian yang bagus. Dan martabat manusia itu dihargai tergantung dari lisannya. Makanya kalau dia tidak bisa menjaga lisan, jatuh wibawahnya. Sehingga salah satu di antara cara untuk mengembalikan wibawa adalah berlatihlah untuk lebih banyak diam dan tidak banyak bicara. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang benar atau diam. Selanjutnya kita akan beralih kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang haramnya mengganggu tetangga. Di Mukhtasar Sahih Muslim, hadis ini ada di nomor 33. An-Nawawi mengatakan, babun la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Bab tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak bisa merasa aman dari gangguannya. Orang yang tetangganya tidak bisa merasa aman dari gangguannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Bawa'iq adalah bentuk jamak dari kata ba'iqah. Jamaknya bawa'iq. Bawa'iq bentuk jamak dari kata ba'iqah. Maknanya adalah al-ghailah wad-dahiyah wal-fatak. Kerusakan, gangguan, kezaliman, dan aneka turunannya. Dan dalam hadis ini Nabi SAW memberikan ancaman, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang ganggu tetangganya, sehingga tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Kadang ada sebagian orang mau melakukan sesuatu itu, isin tonggo nih. Kenapa Pak? Aku isin nih, kok tidak digerenengi? Isin nanti ndak digunjing, digerenengi, dirasani. Berarti tetangga ini punya hobi suka maidu orang lain. Maidu itu komentar ya, ngasih komentar kepada orang lain. Pokoknya orang lain bersikap apapun selalu dia itu ngomel, komentar. Sampai tetangganya itu takut dengan komentarnya orang ini. Sehingga kalau dia mau beli sesuatu, mau beli kulkas atau mau beli sesuatu yang baru, itu nunggu tetangganya nggak lihat. Khawatir apa Pak? Nanti ndak digerenengi oleh tonggoni. Ada nggak Pak kayak gitu Pak? Ada. Sehingga ada sebagian orang yang hobinya itu ngomentari orang lain sampai orang lain tuh merasa takut darinya. Itu salah satu di antara contoh sederhana yang mungkin bisa kita jumpai di masyarakat, di mana ada orang takut kepada gangguan tetangganya berupa gangguan lisan. Bahkan sampai ketika dia mau bertindak apapun, bersikap apapun, itu kadang tingak-tingok di sini, matutu koma tingak. Ada nggak tetangganya itu? Kalau ada, nggak jadi. Kalau nggak ada, baru keluar. Karena kadang dia termasuk di antara orang yang lidahnya itu banyak komentar. Ada juga orang yang tangannya nakal. Sehingga ketika orang ini safar, dia takut. Wah, jangan-jangan kono ono sing ilang. Iku mesti ono sing ilang. Nek gak kembang, nanti apalagi kembang lagi hilang. Satu pot hilang, mesti ono sing hilang. Sehingga ada sebagian orang itu yang ketakutan meninggalkan rumahnya karena dia punya tetangga yang tidak aman terhadap barang milik orang lain. Gampang ngambil. Sampai akhirnya pagar itu ditutup terus.
tutup terus, tutup. Kenapa? Awas loh, hati-hati. Sepeda hilang, nanti apa hilang, apa dikit-dikit hilang. Masya Allah. Duit tonggo kayak gini gimana cara? Sangat tidak nyaman. Baik. Alhamdulillah kalau Jogja insya Allah cenderung aman ya. Meskipun di beberapa titik tertentu ya kadang tidak aman. Sampai kadang dikenal di daerah tertentu disebut kampung maling. Nah, di Jogja katanya sih di Jalan Magelang. Wah, tapi ini sensitif ya. Kalau nyebut daerah nanti gak terima sing duwe daerah. Ada daerah tertentu Pak, itu sampai dikenal sebagai kampung maling. Masya Allah. Gimana suasana di sana? Orang gak bakalan bisa nyaman ketika parkir motor. Wah, jangan-jangan hilang. Penuh was-was. Sehingga tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Disebabkan karena orang ini gampang ngambil hak milik orang lain. Ada juga model tetangga yang dia tidak bisa menghentikan gangguan kepada orang lain karena kebiasaan buruknya. Contoh, isu-isu nyetel tip bahuantar Pak. Jedung. Itu loh sampai gemeter itu. Padahal itu rumah tetangganya itu sampai temboknya itu getar. Masya Allah. Dan itu tiap hari kayak gitu. Pagi-pagi sudah kayak gitu. Itu kalau di Jogja insya Allah enggak ada. Yang banyak di Jawa Timur Pak. Jadi tempat saya di Lamongan itu pesisir pantai ya. Pantura. Ada yang punya kebiasaan kayak gitu. Dan satu lorong itu yang nyetel kayak gitu banyak. Titik ini, nanti di sana. Itu pun apa? Lagunya beda-beda. Sing kene sedang India, ya. Sing kene dangdut, sing kono keroncong, sing kono wah beda. Satu lorong, Pak. Bisa nyetel bareng. Isu-isu sudah kayak gitu. Pagi-pagi seperti itu. Nanti sore kayak gitu lagi. Sehingga sampai tetangganya itu terganggu. Maka sikap semacam ini perlu untuk diluruskan. Tidak boleh kayak gitu. Masing-masing orang punya ruang dengar yang berbeda. Kamu senang itu belum tentu tetanggamu senang. Jangan kau paksa tetanggamu mendengarkan musik yang kau suka. Kalau kau mau mendengarkan musik yang kau suka, ya jangan ganggu orang lain. Disetel kenceng-kenceng. Itu loh ngopo. Kadang saya itu mikir, iki mikir atau enggak? Saya mikir, ini mikir atau tidak? Karena kan dia setelnya kenceng-kenceng. Kalau dia merasa, tapi saya suka kayak gini. Kamu suka, tapi kamu punya tetangga. Belum tentu apa yang kamu suka disukai oleh tetanggamu. Mereka punya hak untuk mendapatkan suasana tenang. Sehingga jangan ganggu dengan suaramu. Ada juga model orang yang suka ngobong-ngobong. Beluke itu mesti mlebu ning tanggane. Sehingga setiap pagi diganggu dengan beluk. Nanti sore juga diganggu dengan beluk. Masya Allah. Tahu beluk Pak? Asap. Sehingga pagi dan sore selalu diganggu dengan asap tetangganya. Karena dia suka bakar-bakar. Daftar seperti ini cukup banyak kalau di tempat kita. Sehingga kalau disebutkan satu demi satu, apa yang tadi kami sebutkan hanya contoh secuil saja. Belum lagi masalah binatang rawatan, ambune kotorannya itu Masya Allah, bau kotorannya Pak kemana-mana. Dan Alhamdulillah kesadaran masyarakat di zaman kita berangsur-angsur semakin sempurna, semakin ditertibkan. Sehingga nggak boleh, kalau dulu kan ngerawati wedhus ning tengah kampung boleh nggak Pak? Sekarang kalau ngerawati sapi ning tengah pogung itu kira-kira gimana Pak? Nggak boleh ya. Ngerawati pitik ning tengah kampung, pitik petelur misalnya, atau ayam potong, sekarang kan nggak boleh. Sehingga boleh tengah alas, biar nanti nggak ganggu baunya, lalat dan seterusnya. Karena tetangga itu wajib dihormati, baik dalam aturan norma masyarakat, termasuk juga dalam aturan Islam. Baik.
Kemudian dalam hadis ini Nabi SAW memberikan ancaman la yadkhulul jannah, enggak bakalan masuk surga. Kenapa sampai mendapatkan ancaman itu? Kata An-Nawawi, fihi jawaban. Ada dua jawaban untuk ancaman ini. Yang pertama, ini dipahami untuk orang yang menganggap halal ganggu tetangga. Menganggap halal ganggu tetangga. Padahal dia yakin itu haram. Dia tahu itu haram. Sehingga ada orang yang ngerti, ini melanggar hadis. Tapi rapopo. Nek aku rapopo, itu halal. Nah, berarti ini menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kata beliau, fahuwa kafirun la yadkhuluha aslan. Maka dia kafir, tidak masuk surga sama sekali. Disebabkan karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian makna yang kedua, ada orang yang melakukan kesalahan semacam ini diiringi dengan perasaan berdosa. Maka yang terjadi pada orang ini adalah dia tidak masuk surga waqta dukhulil faizin idza futihat abwabuha lahum. Pada waktu ketika orang-orang yang selamat itu masuk surga, saat pintu surga dibuka. Bal yuakhiru thumma qad yujaza wa qad yu'fa anhu. Dan orang ini diakhirkan masuk surga sehingga yang lain sudah masuk tapi dia belum masuk. Bisa jadi dia dibalas dan bisa jadi dia dimaafkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Lalu kenapa ditakwil semacam ini? Bahwa tidak masuk surga orang yang suka ganggu tetangganya. Yang dimaksud tidak masuk surga di situ adalah tidak masuk surga sementara waktu, kemudian nanti dia dimasukkan ke dalam surga. Kata An-Nawawi, li'anna qaddamna, sebagaimana yang pernah kita sampaikan, anna madhhaba ahlil haq, bahwa pendapat ahlul haq yaitu ahlus sunnah, anna man mata ala tauhid musiran ala al-kabair fahuwa ilallahi ta'ala. Barang siapa yang mati dengan membawa tauhid, meskipun dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, maka urusannya kembali kepada Allah. Insya'a afa anhu wa adkhalahul jannata awwalan wa insya'a aqabahu thumma adkhalahul jannah. Apabila Allah berkehendak, Allah bisa memaafkannya, lalu Allah masukkan surga di awal waktu, dan Allah juga bisa berkehendak untuk menghukumnya, baru kemudian setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga. Dan itu berlaku untuk semua ancaman terhadap perbuatan dosa besar sampai pada titik tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah bisa dipahami ya. Akan tetapi kalau kita sampaikan di masyarakat, maka sikap yang tepat adalah amiruha kama ja'at. Sampaikan saja sesuai dengan redaksi yang ada. Sampaikan saja sesuai dengan redaksi yang ada, sehingga kita sampaikan bahwa siapa yang ganggu tetangganya tidak akan masuk surga. Dan itu bisa disampaikan dalam khutbah Jumat. Makanya tolong diwaspadai sing duwe pitik-pitik, ya, pitik juga harus ditata. Jangan sampai nelak-nelek ning gone tanggane. Karena itu ganggu. Sehingga tetangganya mau ketiban telek, pitik ya. Tapi telurnya enggak pernah berbagi, Pak. Ada kayak gitu, Pak? Ya tolong ditata dengan baik. Ngerawat ayam silahkan, tapi jangan sampai ganggu orang lain. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita akan lanjutkan ke hadis berikutnya. Sampai di sini selesai berkaitan tentang masalah haramnya mengganggu tetangga. Coba kita baca di Mukhtasar Sahih Muslim. Mau adzan enggak?
jeda azan dulu nggak videonya? Baik. Sudah jeda azan. Baik, kita break sejenak untuk jeda azan secara online. Di sini mau azan? Enggak. Kalau azan berarti mic dalam.
Allahumma rabbana taqwa ta'ala wassalam. Nanti Muhammad dan Rasulullah. Baik, kita coba baca satu hadis lagi. Babun minal imani taghyirul munkari bil yadi wal lisani wal qalbi. Bab bagian dari iman adalah mengubah kemungkaran dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Kita akan membahas hadis Nabi SAW. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya, dan seterusnya. Kita akan baca sebuah kisah yang pernah terjadi di zaman Marwan Ibnul Hakam, salah satu di antara khalifah Bani Umayyah. Dari Tariq bin Shihab, beliau bercerita, awwalu man bada'a bil khutbati qabla yaumal 'idi qabla as-salah Marwan. Orang yang pertama kali mengawali budaya baru, yaitu berkhutbah dulu sebelum sholat Id, adalah Marwan. Sehingga Marwan bin Hakam kalau sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha, itu seperti Jumatan. Khutbah dulu, baru setelah itu sholat. Padahal yang sesuai sunnah yang diajarkan Nabi SAW bagaimana? Sholat dulu baru khutbah. Nah, dia membuat kebijakan seperti itu karena ketika dia sholat dulu lalu khutbah, itu ditinggal orang. Jamaahnya bubar. Sebab dia termasuk di antara pemimpin yang kurang disukai oleh masyarakatnya. Wallahu a'lam. Akhirnya dia membuat kebijakan khutbah dulu sebelum sholat Id. Faqama ilaihi rajul, maka ada orang yang berdiri dan mendekat ke Marwan. Faqala, orang ini pun mengatakan, as-salatu qabla al-khutbah. Salat dulu sebelum khutbah. Masya Allah, ini pemberani orang ini. Kenapa disebut pemberani? Karena dia ingkarul mungkar di hadapan sultan. Dan itu terjadi di depan umum, banyak orang. Yang mungkin sangat beresiko, yang nanti akan disampaikan oleh An-Nawawi dalam penjelasannya. Faqala, lalu Marwan mengatakan, qaturi kama hunalik. Itu sudah ditinggalkan. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri datang dan Abu Sa'id mengatakan, amma hadza faqad qada ma alai. Orang ini yang mengingkari Marwan, faqad qada ma alai, dia telah menunaikan kewajibannya, yaitu melakukan ingkarul mungkar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau enggak bisa ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau enggak bisa ubahlah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu merupakan kondisi iman yang paling rendah. Baik. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan tentang tugas seorang muslim, yaitu apa? Ingkarul mungkar. Ketika dia melihat kemungkaran, maka dia diperintahkan untuk mengingkarinya. Dan perlu dibedakan antara kemungkaran dengan kemaksiatan. Sama atau beda? Beda. Semua maksiat pasti mungkar, tapi tidak semua kemungkaran maksiat. Kemungkaran itu lebih luas cakupannya daripada maksiat. Semua tindakan yang tidak selayaknya dilakukan itu masuk kategori kemungkaran. Meskipun belum tentu itu perbuatan maksiat. Contohnya bagaimana, Pak? Ada anak kecil berantem. Anak kecil berantem. Anak kecil berantem, dosa atau tidak, Pak? Dosa atau tidak? Kenapa tidak dosa?
karena belum balik. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil ini tidak bernilai dosa sebab pelakunya belum balik. Kalau kita melihat anak kecil berantem, dibiarin saja, ditonton, atau dipisahkan. Dipisahkan. Kenapa? Ini adalah perbuatan mungkar. Sehingga itu kemungkaran yang harus kemudian diubah dan tidak boleh dibiarkan. Jenengan melihat ada ayam berantem. Ayam berantem. Ayam berantem itu dosa atau tidak? Ya? Tidak. Kenapa? Kewan, Pak, binatang. Nah, kalau kita lihat ayam berantem, dibiarin saja atau dipisah? Kenapa dipisah? Karena ini termasuk kemungkaran. Sehingga kemungkaran itu lebih luas cakupannya daripada maksiat. Di masjid dikasih tulisan, dilarang tidur. Lalu Anda melihat ada orang yang tidur di masjid. Sebagai takmir diingatin, enggak boleh keluar dari sini, enggak boleh tidur di sini. Tidur di masjid itu dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak. Terus kalau ada orang tidur di masjid, kita suruh dia bangun, enggak boleh tidur di masjid. Boleh atau tidak? Boleh. Anda melanggar aturan. Aturan di masjid ini dilarang tidur. Kalau Anda tidur, maka itu perbuatan kemungkaran. Sehingga boleh dilarang. Paham insyaallah? Baik. Hal yang sama juga berkaitan dengan masalah pandemi kemarin ya. Aturan pakai masker, berjarak dan seterusnya. Yang itu berbeda-beda antara satu kebijakan masjid dengan kebijakan masjid yang lain. Orang masuk masjid enggak pakai masker, dosa atau tidak, Pak? Dosa enggak? Tidak. Tapi kalau aturan di masjid itu harus pakai masker, maka ketika dia enggak pakai masker, kemungkaran. Dan karena itu kemungkaran, maka dia boleh dicegah, boleh diminta untuk berubah. Baik. Karena itu kita perlu bedakan antara kemungkaran dengan maksiat. Semua maksiat pasti kemungkaran, tapi tidak semua kemungkaran adalah maksiat. Dan mungkar disebut mungkar. Mungkar itu kan artinya sesuatu yang diingkari. Karena dia ditolak oleh tabiat asli yang masih lurus, oleh nurani. Perbuatan itu ditolak oleh nurani, manusia yang sehat. Sehingga kenapa disebut sebagai mungkar? Sebab dia dinilai asing bagi naluri yang sehat. Sebaliknya, lawan dari mungkar itu apa? Lawan dari mungkar itu apa? Ma'ruf, sesuatu yang baik. Dan kenapa disebut ma'ruf? Karena dia dikenal oleh tabiat naluri manusia yang baik. Sehingga ada kemungkaran karena dia ditolak oleh naluri, ada yang ma'ruf karena dia diterima oleh naluri. Mafhum insyaallah? Baik. Karena itulah semua amal soleh adalah ma'ruf sebab dia sejalan dengan naluri. Semua kebaikan adalah ma'ruf karena dia sejalan dengan naluri. Dan semua tindakan jahat adalah mungkar meskipun bisa jadi tradisi. Karena hakikatnya itu bertolak belakang dengan naluri. Syirik itu mungkar atau tidak? Mungkar. Meskipun dia tradisi. Tapi karena ini ditolak oleh naluri, maka dia masuk kategori kemungkaran. Dipahami ya? Baik. Sekarang coba kita lihat di sini. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3 tingkatan nahi mungkar. Man ra'a minkum mungkaron. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Kalau enggak bisa, dengan lisannya, diingetin pakai lisan. Kalau enggak bisa, dengan apa, Pak? Hatinya. Ingkarul mungkar dengan hati itu caranya gimana? Ingkarul mungkar dengan hati itu caranya gimana? Membencinya, enggak suka. Sehingga ketika orang ingkarul mungkar dengan hati, hatinya itu membenci perbuatan itu. Dia enggak suka dengan perbuatan itu. Orang yang membenci tidak mungkin nonton,
Dan ingkarul mungkar dengan hati itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tingkatan iman yang paling lemah. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah tingkatan iman yang paling lemah. Berarti kalau ada orang yang melihat kemungkaran lalu malah dia nikmati, dia menikmatinya. Misalnya nonton gambar yang enggak benar. Gambar enggak benar itu kan kemungkaran ya. Yang berbau porno itu kemungkaran. Tapi dia tonton, dia nikmati. Tidak ada ingkarul mungkar. Itu artinya apa, Pak? Tingkatan iman yang paling rendah pada dirinya enggak ada. Nah, kalau tingkatan iman yang paling rendah pada dirinya enggak ada, berarti dia keluar dari Islam dong, Pak? Tidak. Dia tidak keluar dari Islam. Terus apa yang dimaksud wadzalika adhaful iman? Orang ini berada pada tingkatan iman yang paling lemah disebabkan karena dia tidak melakukan ingkarul mungkar dengan hati. Maknanya adalah tingkatan iman dia dalam ingkarul mungkar, tingkatan iman dia pada ingkarul mungkar hilang pada dirinya. Dia tidak punya cabang ingkarul mungkar dalam hatinya. Dia tidak punya cabang iman ingkarul mungkar dalam hatinya. Paham di sini? Meskipun dia masih punya cabang iman yang lain. Dia masih punya cabang iman tauhid la ilaha illallah. Dia masih punya cabang iman berupa rasa malu. Dia masih punya cabang iman salat, dia masih punya cabang iman puasa, dia masih punya cabang iman yang lain. Tapi cabang iman ingkarul mungkar dia enggak punya. Kondisi itu terjadi ketika ada orang yang melihat kemaksiatan, melihat kemungkaran, tapi dia tidak mengubahnya, tidak membencinya, bahkan menikmatinya. Ada orang adu ayam, terus dia lewat sih berhenti kan, diri malah mampir, ikut nonton. Bukannya mengingkari tapi malah ikut nonton. Maka dalam posisi ini berarti tidak ada cabang iman dalam ingkarul mungkar. Tapi bukan berarti dia keluar dari Islam, sebab dia masih punya cabang iman yang lain. Sama halnya misalnya cabang iman yang paling rendah kata Nabi SAW apa, Pak? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau ada orang malah masang gangguan di jalan, berarti gimana itu? Membuat misalnya polisi tidur, dhuwur banget, gede banget. Bukan cuma polisi tidur, Kapolri tidur itu. Gimana itu, Pak? Maka yang seperti ini berarti dia tidak punya cabang iman yang paling rendah ini, meskipun dia masih punya cabang iman yang lain. Bisa dipahami ya? Baik. Oleh karena itu kalau ada orang yang menikmati maksiat, sehingga di saat dia melihat maksiat malah dia menikmatinya, nonton kejadian A, nonton kejadian B, misalnya nonton kesyirikan, nonton acara-acara kesyirikan, itu tidak kita sebut dia jadi musyrik. Tapi kalau dia nonton sambil menikmati, maka cabang iman dalam masalah ingkarul mungkar tidak ada pada dirinya. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.